Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Fauzi. Di sini saya akan merakit sebuah PC menggunakan IT Essential Virtual Desktop. Mengapa menggunakan IT Essential Virtual Desktop? Dikarenakan ini untuk menghemat biaya ya. Karena perakitan PC ini dilakukan secara virtual, bukan secara fisik. Kita lanjut saja kepada pembahasan pada perakitan. Di sini ada power supply. Pertama-tama saya akan memasangkan power supply terlebih dahulu. Power supply ini komponen perangkat keras yang kegunaannya untuk penyaluran untuk penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer serta perangkat lainnya. Nah, di sini pemasangannya harus dilakukan secara benar. Nah, jika tidak benar akan menghasilkan tanda silang. Tandanya itu tidak eh, tidak akan terpasang secara cocok lah. Nah, jika pemasangannya secara benar, di sini akan secara otomatis terpasang. Lalu berikutnya saya akan memasangkan sebuah skrup, power supply screw ya, untuk penyegelan power supply tersebut. Lalu berikutnya langsung kepada motherboard. Motherboard ini merupakan perangkat komputer yang menghubungkan komponen-komponen komponen-komponen komputer agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Komponen pertama yang saya masukkan ialah RAM. RAM ini merupakan sebuah penyimpanan data sementara, dan RAM ini hanya bisa berfungsi, bisa bekerja atau berfungsi saat operasi hidup saja, pada saat perangkat hidup saja maksudnya. Ya, ini langsung kita segel, pencet 2 kali untuk pemasangan RAM kedua. Lakukan secara cocok, segel, pencet 2 kali. Lalu berikutnya ada CPU. CPU ini komponen yang paling penting dalam sistem komputer. CPU ini merupakan central processor unit. Merupakan komponen pengolah data yang berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Ibaratkan CPU ini merupakan otak pada komputer tersebut. Ibaratkannya. Di dalam CPU ini ada beberapa struktur ya. Saya akan jelaskan. Pertama ada arithmetic logic unit atau bisa disingkat ALU atau ALU. Fungsinya untuk menjalankan operasi-operasi aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi yang diterjemahkan, dikirim oleh control unit. Kedua ada control unit, tugasnya untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan, mengontrol sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Kedua ada register, merupakan media penyimpan internal CPU. Penggunaannya adalah untuk proses pengolahan data. Yang keempat ada CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Kita langsung saja pemasangan CPU-nya. Kita lakukan secara cocok. Kita segel. Setelahnya di sini ada thermal compound untuk penyaluran panas pada sistem prosesor, pada heatsink. Di sini ada heatsink. Heatsink ini fungsinya untuk menurunkan suhu pada komponen-komponen komputer atau pada prosesor.
ibaratkannya seperti AC lah. Nah, berikutnya install motherboard. Nah, jika cocok, nah, dia akan terpasang secara otomatis. Lalu berikutnya pemasangan motherboard screw untuk penyegelan dari motherboard tersebut. Berikutnya lanjut saja kepada adapter card. Di sini ada NIC, yaitu Network Interface Controller. Itu perangkat keras yang berbentuk kartu. Kegunaannya sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Kita pasang saja. Jangan lupa kita pasangkan skrup. Lalu di sini ada wireless NIC. Wireless NIC itu hampir kegunaannya sama seperti NIC, tetapi wireless NIC ini tanpa nirkabel bedanya. Nah, jangan lupa pasangkan skrup. Lalu berikutnya ada video adapter atau GPU, yaitu komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Kita pasangkan skrup. Pencet oke. Lalu berikutnya ke internal drives. Di sini ada hard disk drive atau disingkat HDD. Merupakan komponen komputer, salah satu perangkat keras, bukan komponen komputer, maaf, perangkat keras yang fungsinya hampir sama dengan RAM, itu untuk penyimpanan data. Tapi penyimpanan data harddisk ini biasanya lebih besar dari RAM. Kita pasangkan saja. Nah, pemasangannya, nah, lalu kita berikan skrup. Lalu berikutnya kita ke drive external base untuk pemasangan optimal drive. Nah, optimal drive itu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC ya. Kegunaannya untuk membaca dan menulis data CD ke DVD. Kita pasang. Kita pasang skrupnya. Berikutnya ada floppy drive. Floppy drive ini gunanya sebagai media pembaca sebuah disket. Kita pasang. Kita pasang juga skrupnya. Nah, oke. Lanjut ke internal cables. Di sini hanya ada pemasangan kabel saja ya. Saya lakukan. Pemasangan kabel ini harus dilakukan secara benar, secara cocok. Biasanya agak susah nih. Nah, ini pasangkan. Nah, sepertinya sudah terpasang semua. Oh, di data belum. Data SATA Sable map belum terpasang.
Oh, ini. Hmm, bentar bentar. Wow, ini. Pasang patah kabel serta pelupi kabel. Pemasangan kabelnya lo cukup lumayan banyak. Lalu kita lanjut saja ke case panel. Case panel ini tujuannya untuk menutup bagian dalam dari CPU tersebut. Nah, lalu kita pasangkan skrup. Ya, di sini adalah kabel-kabel luar. Ini merupakan kabel monitor, fungsinya untuk menyambungkan CPU dengan monitor. Lalu sini pun ada kabel keyboard untuk menyambungkan keyboard. Berikutnya ada mouse, penyambungan mouse. Lalu di sini ada USB. Dan selanjutnya ada kabel internet untuk menyambungkan internet. Lalu kita pasangkan wireless antena serta power cord, merupakan kabel untuk menghubungkan komputer dengan daya arus listrik. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin sekian dari saya tentang perakitan PC ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar dalam perakitan PC ini. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.